Perkenalkan, saya Frida Diana Hasibuan, guru Bahasa Indonesia di SMP Perguruan Advent 15 Ciracas, Jakarta Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIM. Berikut video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Sekarang siapa yang jadwalnya untuk berdoa? Saya. Isaya, oke. Kakak Isaya. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your blessing until this morning, Father. We want to study Indonesian language. Please help our teacher, Ma'am Frida, our parents, and our friends. Forgive us from our sins, Lord. In the name of Jesus we pray, Amen. Terima kasih Isaya. Stand up. Greet the teacher. Morning, ma'am. Morning, sit down please. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang Gwendolyn ya? Oke, sebentar ya. Ma'am mau cek dulu kehadirannya. Gwendolyn kenapa? Sakit. Baiklah, nanti kita doakan ya. Semoga Gwendolyn cepat sembuh. Oke. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Coba Memo lihat dulu. Sudah rapi kah semuanya? Bukunya udah siapkan, jangan saja. Ya. Nah, sekarang supaya kalian lebih bersemangat lagi, ya, kita akan melakukan ice breaking. Tepuk 1. Wow. Tepuk 2. Wow. Tepuk 3. Yes. Tepuk 1, 2. Wow. Wush. Tepuk 2, 3. Wush. Yes. Tepuk 3, 2, 1. Yes. Wush. Go. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, setelah kita ice breaking, karena sudah semangat semuanya, saya mau tanya, siapa yang masih ingat terakhir kemarin kita belajar bahasa Indonesianya tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo, apa materi yang kita pelajari? Ya, Isaya. Imajinasi, Ma'am. Tentang teks imajinasi, betul. Apa ya yang kita pelajari dari teks imajinasinya? Ya, biarkan. Ciri-ciri dan unsur teks imajinasi. Ciri-ciri dan unsur teks imajinasi. Tepuk tangan buat mereka. Siapa masih ingat ciri-ciri teks imajinasi itu apa? Ada yang masih ingat gak? Ya, Isaya. Ide pikirannya terbuka. Idenya terbuka, ide cerita terbuka, bagus sekali. Ya, apa? Biarkan. Tokohnya unik, betul. Mempunyai keunikan. Ya, Niki. Bahasanya variatif. Bahasanya variatif. Wow, luar biasa ya. Terima kasih. Berarti kalian masih ingat. Kalau unsur-unsur cerita imajinasi siapa masih ingat? Unsur-unsur. Ya. Jennifer. Tema, tokoh, penokohan, alur, amanah, sudut pandang, sama latar. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Jennifer. Luar biasa ya. Kalian masih mengingat pelajaran kita yang lalu. Hari ini materi pelajaran kita masih berhubungan dengan cerita imajinasi. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah mampu
dan juga menulis cerita imajinasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Jadi diharapkan setelah pelajaran ini anak-anak kelas 7 bisa mengerti, bisa menganalisis ya apa itu struktur cerita imajinasi, kemudian kebahasaannya, dan bahkan kalian bisa menulis sebuah cerita imajinasi. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, kalian akan belajar apa saja sih struktur cerita imajinasi itu, bagaimana kebahasaannya, kemudian kalian akan merancang sebuah proyek ya, proyek yaitu membuat tulisan cerita imajinasi yang akan dikembangkan nanti dari kerangkanya. Nah, untuk penilaiannya hari ini Mem akan ambil penilaian itu ada dari proses belajar kita ya. Penilaiannya itu diambil dari sikap kalian selama belajar, nanti ada diskusi kelompok juga, kemudian ada dari pengetahuan LKPD, dan juga penilaian keterampilan. Oke, nah anak-anak kelas 7, pelajaran kita seperti yang Mem bilang tadi di sini tentang cerita imajinasi itu memiliki manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Materi kita ini hari itu penting ya. Kira-kira siapa yang mau kasih pendapat ya? Kenapa sih kita belajar materi cerita imajinasi? Apa manfaatnya? Ada yang mau kasih pendapat? Oh iya, Manfaatnya dapat menghibur orang. dapat menghibur orang lain. Betul, terima kasih Selvida. Untuk menyalurkan angan-angan. Ya, untuk menyalurkan angan-angan, boleh. Jonathan, Nambah kreativitas kita. meningkatkan Kreativitas kita. kreativitas, ya boleh. Tepuk tangan dong. Jadi itu ya, makanya pelajaran kita, materi kita hari ini itu sangat penting ya, karena ada gunanya nanti untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, karena kita mau belajar tentang struktur dan kebahasaan, saya mau tahu dulu ya, bagaimana kemampuan awal kalian untuk materi kita hari ini. Jadi, boleh dikeluarkan handphonenya, ya. Dikeluarkan. Oke. Sekarang Mem akan kirimkan di sini ada soal pretest ya. Kalian bisa kerjakan. Coba, sudah dibuka? Coba dibuka, di situ ada link Google Form. Mem kasih waktu ya, 2 menit untuk mengerjakannya. Kalau sudah nanti silakan disubmit. Oke, sudah 2 menit ya. Hampir semuanya sudah submit. Terima kasih. Kalau Mem lihat di sini ada yang sudah paham juga ya, udah lumayan tahu ya bagaimana itu struktur dan kebahasaan dari cerita imajinasi ya. Nggak apa-apa bagi yang masih belum tahu, nanti kita mau belajar supaya kita bisa tahu ya. Pasti kalian akan mengerti. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang Mem akan tampilkan di sini ada sebuah cerita imajinasi ya. Lihat ya sampai ke belakang ya. 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 Kita mau baca dulu ya cerita ini. Nanti kalau Mem tunjuk, tolong baca dengan suara yang keras ya. Boleh paragraf yang pertama dibacakan oleh Efraim. Yang keras suaranya ya. Dunia manusia. Suatu kala ada seorang anak bernama Eli. Eli anak yang sangat baik dan pintar. Suatu malam ada sebuah cahaya yang masuk ke kamar Eli. Selanjutnya, paragraf selanjutnya Mem minta yang membaca Raina. Eli sudah lelah karena banyak makan permen di tempat. Akhirnya dia pun tertidur lelap. Saat dia bangun, dia sudah ada di rumah serta ada banyak manisan di dalam kamarnya. Eli sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengirim peni yang sangat baik kepadanya. Eli memang pantas untuk menerima semua ini. Dia adalah anak yang baik dan bertanggung. Oke, terima kasih ya. Kita sudah membacakan tadi ya, mendengar pembacaan dan menyimak ya cerita imajinasi yang berjudul apa? Dunia Manisan. Gimana? Siapa yang suka jadi Eli di sini? Ada dalam dunia manisan. Wow, ya bisa makan apa saja di situ tadi yang disukai ya. Nah, sekarang aku punya pertanyaan nih buat kalian dari teks cerita imajinasi tadi ya. Yang pertama, ide apa ya yang ada dalam cerita itu? Ada yang tahu? Apa ide ceritanya ya? Tentang apa? Ya, Isaya. Berkedua peri. Berkedua
bagaimana ya urutan peristiwanya dalam cerita tersebut? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Bagaimana urutannya? Ya, Isaya. Ceritanya jelas dan juga urutannya juga jelas. Urutannya jelas, ceritanya jelas. Boleh. Ada lagi pendapat yang lain? Ya. Berurut siapa tokohnya, bagaimana masalahnya sampai akhir semua jelas. Ya, berurut semuanya jelas. Dari tokohnya, permasalahan, sampai akhirnya semua jelas ya? Ya, boleh. Bagus ya. Terima kasih ya untuk jawabannya. Dan sekarang ada pertanyaan satu lagi ya, terkait dengan teks tersebut. Bagaimana bahasa yang digunakan? Nah, menurut kalian bahasa dalam teks itu tadi seperti apa ya bahasanya? Ya, Zain. Tertulis dalam teksnya bahasa yang digunakan sangat mudah dimengerti. Sangat mudah dimengerti. Ya, betul sekali ya. Jadi bahasanya mudah dimengerti. Ada lagi yang lain? Bagaimana bahasanya? Ya, Menggunakan bahasa sehari-hari. menggunakan bahasa sehari-hari. Betul. Terima kasih. Berarti tadi kalian sudah menyimak dengan baik ya untuk pembacaan teks cerita imajinasi. Nah, selanjutnya Mem mau minta kalian sekarang duduk secara berkelompok bahasa Indonesia karena kita akan masuk lagi ke materi. Ya. Ya, sudah semua? Nah, sekarang coba sambil perhatikan ke depan ya. Kalian boleh simak untuk pembelajaran kita ya. Nah, supaya kalian lebih tahu lagi ya. Tadi kan di pretest saya sudah tanyakan tentang struktur ya. Biar lebih paham lagi apa sih struktur dari cerita imajinasi itu ya. Nah, struktur itu kalau bicara soal struktur itu berarti maksudnya adalah bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian dari cerita imajinasi. Apa saja sih bagian-bagiannya itu? Kira-kira? Nah, bagian yang pertama dalam cerita imajinasi itu adalah orientasi. Setelah itu ada komplikasi, dan selanjutnya ada resolusi. Ya, sudah pernah dengar belum ini? Sudah pernah ya. Kalau orientasi itu apa ya? Bagian pengenalan ya. Jadi di situ kita dikenalkan. Yang dikenalkan apa? Tokohnya, latar, apa lagi? Ada alurnya, alur ceritanya di awal ya, betul. Kemudian setelah dikenalkan masuk ke penyajian konflik. Konflik itu apa? Masalah ya. Si tokoh mengalami masalah sampai masalahnya itu memuncak dulu ya, sampai puncak masalah. Nah, selanjutnya di resolusi. Resolusi itu apa? Penyelesaiannya ya, ending cerita. Untuk resolusi ini bisa berupa happy ending, tapi kadang-kadang ada juga yang berupa sad ending ya. Biar kalian lebih tahu nih, kita mau lihat nih dari contoh cerita yang tadi. Nah, ini kan ada satu paragraf yang kita baca tadi ya. Ini disebut apa nih? Siapa yang tahu ya? Ini disebut bagian mana? Orientasi, betul ya. Mengapa disebut orientasi? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, silakan. Karena di situ dikenalkan nama tokohnya pertama masalah-masalahnya. Ya, terima kasih Jonathan. Karena di bagian di sini dikenalkan tokohnya dan bagaimana sifat dari tokoh itu ya. Di sini sudah ada ditandai ya. Tokohnya siapa? Eli. Dikenalkan bagaimana sifat dia juga baik dan pintar. Paham ya untuk bagian atau struktur dari cerita imajinasi? Mudah dimengerti kan? Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Struktur itu harus berurutan ya. Boleh nggak bagian komplikasi duluan? Atau resolusi pertama kali? Jadi yang pertama harus apa? Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi.
nominal, ada ya? Jamak ya. Yang berikutnya di sini ada namanya penggunaan kalimat serapan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Serapan panca indera di sini ya yang membuat kita bisa seolah-olah melihat, seolah-olah merasakan, seolah-olah mendengar ya. Untuk dia itu menjelaskan tentang latarnya. Kita lihat contohnya. Ya, coba contohnya baca yang keras Jennifer. Ruang tengah di rumahku jadi berantakan, semua mainan adik berserakan di lantai. Ya, terima kasih. Ruang tengah di rumahku jadi berantakan. Semua mainan adik berserakan di lantai. Nah, di sini kita lihat ya, serapan panca indera yang muncul adalah indera apa? Indera melihat ya, penglihatan ya, seolah-olah kita melihat gitu. Untuk latar apa yang dijelaskan? Ruang tengah. Melihat apa kita di ruang tengahnya? Iya, ada mainan yang berserakan di lantai ya. Oke, terima kasih. Mengerti untuk pembahasannya? Ya, karena apa namanya materi kita ini, struktur dan kebahasaan ini kita akan gunakan nanti ketika kita mau menulis cerita imajinasi. Kita harus paham strukturnya, kita harus paham juga kebahasaannya. Sekarang ada satu lagi ya, karena kita mau project kita hari ini kita mau membuat menghasilkan suatu karya ya. Karyanya adalah cerita imajinasi. Jadi kalian akan menyimak dulu bagaimana sih langkah-langkah untuk menulis menghasilkan suatu tulisan cerita imajinasi ya. Kita lihat videonya berikut ini ya. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi bersama Mem Frida. Hari ini kita akan belajar menulis cerita imajinasi. Apa saja ya langkah-langkah untuk menulis cerita imajinasi? Yuk kita simak bersama. Nah, langkah-langkah untuk menulis cerita imajinasi itu ada 5. Yang pertama, menemukan ide. Yang kedua, mengembangkan ide. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat, mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi teks cerita imajinasi. Dan yang kelima, menentukan judul. Sekarang, mari kita dengar penjelasannya satu persatu. Nah, setelah kamu mengembangkan rangkaian peristiwa, langkah yang berikutnya adalah menentukan judul. Kamu tidak menentukan kira-kira judul apa ya yang menarik untuk cerita tersebut? Apakah buku tulis ajaib? Apakah Kiki dan bukunya? Atau buku yang berharga? Nah, itu dia tadi langkah-langkah untuk menulis cerita imajinasi. Mudah bukan cara menulis cerita imajinasi? Sekarang kamu bisa mencobanya dengan memperhatikan langkah-langkah tadi ya. Selamat mencoba. Oke, bagaimana setelah kita saksikan tadi video tentang langkah-langkah menulis cerita imajinasi? Mudah untuk dipahami? Mudah. Apa saja tadi langkah-langkahnya? Yang pertama, ya, Karisa? Menemukan ide dan mengembangkan ide. Menemukan ide, kemudian mengembangkan ide tersebut. Ya, langkah berikutnya lagi? Membuat rangkaian peristiwa. Ya, ada lagi selanjutnya? Apa lagi? Mengembangkan rangkaian menjadi sebuah teks imajinasi. Mengembangkan rangkaian peristiwanya jadi sebuah teks imajinasi. Dan yang terakhir baru menentukan judul. Jadi sudah paham untuk langkah-langkahnya. Nah, seperti yang Mem bilang tadi di awal ya, bahwa hari ini kan kita mau mengerjakan sebuah proyek ya. Kita mau menghasilkan tulisan cerita imajinasi. Nah, di sini ada LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi LKPD-nya memang akan bagikan satu kelompok, satu ya untuk dikerjakan. Oke, Mbak sudah bagikan kepada kalian di situ ada LKPD-nya ya. Sesuai yang tadi di awal yang sudah bilang bahwa kita akan membuat suatu proyek ya, proyeknya menulis cerita imajinasi ya. Nah, tapi hari ini kita mau sepakati dulu ya untuk jadwalnya. Jadwalnya kita akan selesaikan tulisan ini minggu depan ya. Jadi sampai hari ini untuk hari ini kita hanya akan di tahap merancang saja. Merancang teks imajinasi. Jadi kalian
nanti di minggu depan baru kita akan lanjutkan untuk mengembangkannya menjadi cerita imajinasi. Dalam LKPD itu ada bagian yang pertama ide pokok ya. Kamu boleh tentukan dulu, pilih salah satu ide pokoknya apa, nanti baru kalian buat kerangkanya. Dan seperti penjelasan dalam video tadi ya, perhatikan strukturnya ya. Di bagian orientasi itu apa yang harus ditulis, di bagian komplikasi apa, di bagian resolusi itu apa ya. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Ya, Bianca mau bertanya? Oh, tidak. Baik. Oke, silakan. Coba didiskusikan dulu. Ini maunya ide ceritanya tentang apa? Ini dari situ ada salah satunya. menyajikan hasil diskusinya. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan?
Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang benda ajaib. Tema atau cerita yang kami pilih tentang benda ajaib. Orientasinya, Wulan adalah anak yang baik dan rajin. Wulan tinggal dengan orang tuanya di kota. Wulan adalah anak tunggal. Ia berasal dari kota Jakarta. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau pendapat? Saya ingin menanggapi dan memberikan sedikit pertanyaan. Untuk tanggapan saya, pembawaan sudah baik dan intonasi sudah pas. Untuk pertanyaan saya, apa amanat dari cerita kalian? Amanatnya kita harus baik kepada orang. Kita harus baik kepada orang lain walaupun orang itu jangan kepada kita. Misalnya kalau kita punya sedikit rezeki, ya apa salahnya kita memberi kepada orang. Apakah masih ada yang mau bertanya? Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang dari penampilan kelompok 2 ya. Tadi sudah angkat, silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai perancangan teks imajinasi yang bertema menjelajah waktu. Pada bagian orientasi, ada seorang anak bernama Jacob. Jacob adalah anak yang ingin tahu. Dia tinggal bersama kami di gereja. Baiklah, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Aku mau bertanya, apa sih yang ada yang kita dapati dari cerita yang kalian bawa ini? Terima kasih untuk pertanyaannya. Amanat yang kami ambil dari cerita ini adalah kita harus rajin belajar dan tidak berbohong. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, hari ini kita sudah belajar tadi, teman-teman kalian sudah saling menampilkan hasil presentasinya ya. Dan memang sudah perhatikan tadi semuanya sudah bisa menyajikan dengan baik ya. Untuk strukturnya di bagian orientasi, komunikasi, dan resolusi kalian sudah bisa menyajikan dengan baik. Dan itu nanti masih akan dilanjutkan ya. Karena proyek kita akan menghasilkan sebuah tulisan berupa cerita imajinasi. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Sebaiknya hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Ya, struktur, teks imajinasi. Apalagi tadi? Kebahasaan cerita imajinasi. Ada yang tahu tadi? Strukturnya itu ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja coba? Orientasi, komunikasi, resolusi. Kalau kebahasaannya tadi ada apa saja? Ya, Bianca. Menggunakan kata ganti. Ada kata ganti. Ada apa lagi tadi? Penggunaan kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera, ya. Kalimat langsung. Ada kalimat langsung. Ada konjungsi penanda urutan waktu. Dan ada kata kias, ya. Kata kias. Ada ungkapan, ya. Betul sekali. Tepuk tangan dong. Oke, sekarang karena kita sudah belajar tadi, Ampe mau kasih kalian lagi ya soal untuk post testnya ya. Coba silakan dipegang handphonenya masing-masing ya. Dan kirimkan di WA grup. Ya, di WA grup soal untuk post testnya. Ya, sudah 2 menit ya. Coba memang cek dulu ya. Oke, ternyata sudah semakin baik ya. Hampir semuanya sudah benar ini jawabannya ya. Iya, oke, tepuk tangan dulu dong buat kelas 7. Nah, oke, anak-anak, dari semua kegiatan yang kita lakukan hari ini ya, di bagian
bagian mana yang kalian sudah sangat menguasai materinya? Bagian mana yang paling mudah kalian kuasai? Ya, Bianca. Struktur teks imajinasi. Struktur teks imajinasi. Ya, boleh ya. Di Bianca di bagian struktur. Yang lain ada lagi? Ya, bisa ya? Kebahasan teks imajinasi. Di bagian kebahasaan. Oh, oke. Sekarang bagian mana sih yang masih agak membingungkan bagi kalian dari kegiatan kita hari ini? Ya, jadi Pak, Di bagian kebahasaan. di bagian kebahasaan. Ya, oke. Ada lagi nggak? Ada bagian yang kalian masih agak sulit untuk kuasai dari kegiatan kita hari ini? Ya, Kebahasaan yang kata khusus. bagian kebahasaan waktu menentukan apa itu tadi? Menentukan apa yang kata khusus dan kata kias. Oh, bagian kata khusus sama kata kias ya. Oh, oke. Nggak apa-apa ya. Nanti kita akan pelajari kembali untuk lebih lanjutnya biar lebih mengerti ya. Sekarang karena kali kita sudah belajar tentang struktur kebahasaan ya, kita sudah melakukan kegiatan juga membuat rancangan secara berkelompok. Ada lagi ya tugas mandiri bagi kalian yang kalian akan kerjakan secara individu dan Mem akan kirimkan di sini ya. Coba kembali kita lihat dalam WhatsApp grup ya. Ada LKPD untuk tugas mandirinya. Coba sudah sampai di situ, udah dikirim ya barusan. Nah, itu nanti kalian kerjakan secara individu ya. Oke, Mem. Ya, oke. Oke, waktu kita sudah selesai. Mem sangat senang sekali hari ini kelas 7 belajarnya bagus semua ya, anak-anaknya tertib, disiplin dan juga memiliki semangat yang tinggi ya. Kita apresiasi dulu untuk pertemuan hari ini. Beri tepuk tangan buat pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kita akan masih melanjutkan proyek kita ini ya. Sekarang waktu kita telah selesai, kita akan akhiri pertemuan kita. Yang doa tutup jadwal siapa sekarang? Bianca. Oke, Bianca. Silakan Bianca, kita berdoa. Let's pray together. Our Father in heaven, thank you for your blessing, so we can understand our study. Lord inclusion, please bless our teacher Manfrida, bless our parents and bless us. Forgive our sin in the name of Jesus we pray. Amen. Thank you Bianca.